Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji Dwi Susanto. Dan seperti biasa, balik lagi di segmen testimoni. Kali ini di samping saya sudah ada seorang dari matanya sih kayaknya masih gadis nih ya kan, tapi kita nggak tahu karena untuk sementara ini inisial dan semua identitasnya kita sembunyikan dulu karena ini adalah sebagian hajat recehan dan yang pasti sudah banyak banget yang terkabul setelah tahu RDAY. Saya nggak mau nanya namanya siapa, yang pasti saya harus kasih nama nih. Kalau waktu itu pernah ada ibu-ibu namanya Ibu Melati. Kali ini nggak mungkin saya panggil Mbak Mawar, karena kalau Mawar itu lebih ke arah ya awalnya coba-coba. Mungkin bisa kita panggil Mbak Markonah, boleh kali ya? Sukiem aja. Siapa? Sukiem aja enggak? Sukiem, namanya deso banget ya, Deso, tapi rezekinya kuto guys. Aduh, amin, amin. Oke, Mbak Sukiem, beneran nih Sukiem. Awal tahu RDAY dari mana Mbak? Awal banget itu dari YouTube. Dari YouTube, oke. Singkat cerita itu kapan taunya? Jadi minggu ini itu minggu keempat. Udah hampir sebulan? Satu bulan, kurang lebih. Oke. Ini minggu keempat nih. Minggu keempat. Oke, singkat cerita, tadi awalnya sempat ngobrol-ngobrol guys, cuman obrolannya saya potong, saya lanjutkan di sini gitu karena dia pinter banget ini sangat menarik sekali gitu ya. Ini sangat menarik dan terkabulnya tidak nyampe 24 jam. Wow. Yes, bener, Masya Allah, bener. Dahsyat. Ini benar-benar wadidaw-wadaw ya. Minimal yang nonton masuk UGD secepatnya. Bukan UGD rumah sakit, tapi ke RDAY gitu. Iya. Oke, Mbak Sukiem. Saya manggilnya jangan sampai kepleset nih. Soalnya ini video no cut no edit nih ya kan. Nah, apa hajat atau anugerah yang terkabul dalam waktu tidak nyampe 24 jam? Oke. Mulai nih kita. Mulai. Jadi gini, itu tepatnya di hari Senin saya ada trouble sama rekan bisnis saya. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu. Senin berarti 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke. Karena kasusnya udah dari hari Minggu, cuma meledaknya di hari Senin. Muncaknya. Oke. Nah, di hari Senin itu saya harus banget punya uang 500 juta, dikasih waktu sampai hari ini, hari Rabu. Ya. Wow. Gitu. Karena saya belum ada kepikiran untuk bisa dapat uang, total uangnya 500 juta yang harus saya punya. Kalau tidak, dia akan polisikan saya. Katanya begitu. Gitu. Oke, nah, saya nggak perlu tahu ya kasusnya apa ya. Ya intinya Mbak harus nyiapin uang sebesar 500 juta. Kalau nggak mau dipolisikan. Wow. Gitu. Karena saya perempuan, jadi kalau udah dengar kata-kata kayak gitu, kayak takut ya. Ngeri-ngeri sedap ya? Ngeri-ngeri sedap. Udah gitu kan nggak ada tempat ngobrol. Maksudnya kayak saya kan single, jadi nggak ada yang bentengin saya gitu, yang melindungi saya. Jadi saya melindungi diri sendiri. Bagaimana nih? Gitu kan. Nah, mentoknya karena saya banyak pekerjaan di hari Senin Selasa, saya inget banget teman saya, udah kayak kakak saya, bilang, udah lo fokusin dulu sama masalah lo ini. Ini menyangkut nama baik, betul banget. Menyangkut nama baik. Fokusin dulu lo 1 hari di RDAY katanya, gitu. Oke, saya ikutin. Ya udah. Saya hari Rabu ini saya cuti. Saya kemarin sampai RDAY itu hari Selasa ya. Iya, tadi malam ya. Tadi malam itu saya sampai sini sekitar jam 8 malam. Saya ikut di sini live pencerahan. Terus mau ngobrol sama Pak Haji. Jadi sebelumnya tuh saya pas panik-paniknya itu hari Selasa itu saya sebetulnya sudah WhatsApp Haji. Cuma dibaca aja. Dibaca aja ya, Pak Haji emang hobinya baca doang. Apalagi yang belum dibaca banyak banget. Betul. Terus. Ya, terus pas gitu udah selesai live, semuanya udah pada keluar. Saya masih ngobrol di sini sama Pak Haji, cuma ngobrolnya agak nggak enak karena ada tamu-tamu yang lain ceritanya begitu. Ketemu sama Pak Haji. Pak Haji jawabnya cuma begini. Ya gue tahu, gue kenapa nggak balas, gue yakin banget kalau lu mau lu kesini gitu. Pasti kesini, lu ijak di sini. Menurut Pak Haji mungkin seperti itu, cuma mungkin penyampaiannya
tidak enak segamblang itu biasanya kan kita private ya. Yes. Gitu. Terus abis gitu kan ada banyak orang juga karena masalah ini kan kayak bisa dibilang Sensitif ya. sensitif gitu. Iya. Pas gitu akhirnya Pak Haji, aku nggak dapet jawaban dari Pak Haji, cuma aku kayak dikasih teka-teki sama Pak Haji. Clue gitu Yes. kan. Oke, sampai akhirnya aku ikut tahajud, aku berdoa, ya Allah, saya punya uang 500 juta, tapi aku adanya di akhir bulan. Oh, udah ada gambaran nih? Udah ada gambaran. Tapi aku butuh uangnya saat ini ya Allah. Dia ancam saya kalau tidak ada uang 500 juta itu, saya akan dipolisikan. Saya minta tolong ya Allah, datangkan seseorang untuk menolong saya, pinjamkan saya 500 juta. 500 juta. Saat itu bukan, ini 500 juta bukan 500 ribu. Mungkin kalau 500 ribu saya minta sama Mas Regi, pinjemin dong, mungkin dikasih gitu Kagak ya. usah minjam, langsung nih Mbak, buat Mbak dah ya kan. Gitu, ini 500 juta nilainya lumayan besar. Dari mana nih? Udah, saya nggak tahu deh cara Allah tuh seperti apa. Yang penting saya minta sama Allah, saya minta aminkan sama anak-anak yatim tadi malam. Ijab sama anak-anak yatim. Sholat tahajud sampai pagi. Sholat subuh juga. Sudah habis itu saya habis sholat subuh, saya tidur Mas. Nggak baca Quran? Enggak baca Quran. Oh, ngantuk? Capek banget saya itu kayak udah mental yang terganggu, energi badan segala macam kan perjalanan ke sini juga butuh waktu. Iya. Habis itu pagi entah kenapa driver saya telepon. Oke. Driver saya telepon, "Bu, tumben kah tidak ke kantor?" katanya. Enggak, aku hari ini cuti. Oke. Ngobrol-ngobrol, dia loh yang pinjemin saya 500 juta. Hah? Ya, nggak nyangka kan, seorang driver yang kita bayar, yang kita gaji uangnya itu kurang dari 4 juta per bulan gajinya, dia yang minjemin saya uang 500 juta. Itu uang yang dia punya dari uang warisan keluarganya, yang dia pinjemin ke saya. Bentar. Ini driver pribadi atau driver di kantor? Driver kantor. Seorang driver kantor minjemin? Yes. Bentar, dia berarti tahu dong ceritanya Mbak? Intinya aja. Poinnya. Gue lagi butuh uang Butuh uang 500 juta, kalau enggak saya dalam masalah. Wow. Gitu. Bu, saya ada uang 500 juta, uang warisan Bu dari kemarin. Saya lillahi ta'ala ridho Bu, Ibu pakai ini uangnya. Nggak apa-apa Bu, Ibu kan sering bantu saya. Saya pinjemin ini ke Ibu, Ibu pegang. Gitu. Nggak lama itu dia langsung transfer, kirim bukti transfer ke saya. Transfer berhasil ibaratnya. Iya. Wow. Transfer berhasil. Kalau handphone saya di situ ada bukti transfernya. Mau dilihat? Jangan. Ini kan dirahasiakan, bukannya nggak mau dilihat, mau banget diliatin. Lu aja pakai masker nggak mau tahu siapa lo. Masa mau dikasih lihat penonton nanti yang ada masuk UGD. Jadi intinya Allah tuh punya cara tersendiri untuk menolong kita. Tapi setelah kita mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Bukan manusia. Bukan. Saya nggak tahu gambaran saya dapat uang dari mana dalam waktu itu Mas. Jadi hari meledaknya itu hari Senin. Senin, Selasa saya udah gambling tuh, udah panik, udah nggak nafsu makan, udah nggak karu-karuan deh. Ya kan, sampai akhirnya saya memutuskan, oke, saya ke RDAY. Saya ada beberapa orang yang bilang jimatnya kita tuh di RDAY. Udah masuk ke sini. Bukan jimat, Mbak. Mbak kok bilangnya jimat? Apa tuh? Pesugihan. Ini pesugihan Islami. Pesugihan syariah. Gitu, Masya Allah. Wow. Memang itu nggak sampai, kita ijab itu kan jam 1 sampai jam kurang dari jam 3. Ya, nggak nyampe jam 3, betul. Subuhan saya juga tidur. Terus, udah mau azan subuh, saya baru dibangunin, saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya tidur lagi. Karena itu baru itu tidur Mas. Jadi hari Senin Selasa itu saya nggak bisa tidur. Saya baca Quran terus. Alhamdulillah 12 juz. Karena memang saking saya paniknya, saking saya ngedon di situ. Dari mana nih? Allah kasih cara apa nih? Saya punya aset, tapi saya bersikukuh saya tidak mau jual aset. Saya ingat obrolannya Pak Haji. Jangan dulu jual aset, ngapain gitu kan? Saya nggak mau jual aset. Gimana saya serahkan semuanya sama Allah, pasti Allah kasih jalannya. Ternyata hal yang nggak diduga-duga. Berarti ucapan adalah doa. Iya. Ya kan?
Ketika kita ada masalah, ketika kita ada anugerah, ada problem, datang ke Allah ya. Maksudnya ke RDAY, lewat RDAY gitu ya. Kita minta pertolongan Allah, Allah selesaikan cara ini, hajat ini, anugerah ini dengan caranya Allah, dan tiba-tiba sekelas driver. Ini mohon maaf ya, bukannya kita merendahkan harkat derajat suatu profesi seseorang, tapi secara logika gitu. Iya. Logika akal sehat. Nggak masuk akal. Kayaknya nggak masuk akal. Iya, jadi tuh driver itu bukan kita terlalu deket di kantor juga tidak. Jadi dia kalau misalkan saya pergi kemana-mana, itu driver itu yang nganterin saya. Ketemu klien atau apapun gitu. Jadi saya tuh jarang juga berkomunikasi gitu. Nah entah kenapa pagi tadi tuh dia telepon. Kayak ada apa kayak ya, petunjuk gitu. Iya betul. Tanda gitu. Wow. Iya itu luar biasa, Masya Allah. Itu caranya Allah tuh kalau udah kasih jalan tuh ya Allah di luar akal sehat ya kalau bisa dibilang ya. Mbak, ini kan nggak nyampe 24 jam terkabul. Iya. Jadi begitu si driver transfer, masuk, Mbak forward. Langsung. Mingkem di sana. Langsung udah. Cuma bilang terima kasih. Mbak, kenapa waktu itu hajatnya ya kan? Mbak kan udah 1 bulan nih di RDAY. Yang nagih mati. Nggak bercanda. Gitu Bercanda. Lebih ke arah dia Allah bereskan masalahku tanpa dia nagih, tanpa dia mempersulit, tanpa. Betul. Kan bisa aja ntar akhirnya kayak dia nggak ngurusin yang udah dikejar-kejar, yang katanya mau dipolisikan, yang katanya mau apa gitu. Betul. Jadi memang ini kan di luar dugaan ya, karena ini ada salah miskomunikasi. Jadi sampai akhirnya kita bisa seperti ini. Jadi ini tuh hal yang tidak diduga sampai akhirnya bisa meledak kayak begini, Mas Regi. Mungkin kalau saya udah prediksi dari kemarin, udah saya ijab ini. jangan. Iya. Udah, intinya Mbak berusaha untuk, gue pengen clear dulu secepatnya. Iya. Ya, doanya Mbak, ya Allah berikan uang 500 juta. Pasti ada orang yang datang minjemin, entah siapapun itu, dan ternyata driver. Wow. Tidak lagi Mbak minta pertolongan kepada Pak Haji atau ke tamunya Pak Haji atau siapapun, keluarga, sanak famili, teman dekat, kerabat ya kan, relasi. Bahkan Allah datangkan orang yang tidak kita kira-kira, guys. Betul banget. Wow. Terus tadi saya sudah ijab lagi sama anak yatim kurung. Saya memintanya Allah kasih jalan lagi 500 jutanya tidak pakai uang yang nanti saya akan dapat di akhir bulan. Jadi uang itu kan bisa saya tabungin atau saya bisa sedekahin lagi gitu kan. Amin ya. Pasti Mbak. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Ini salah satu hajat terkabul yang paling mengerikan. Nggak nyampe 24 jam, 500 juta datang. Nggak sampai 5 jam kayaknya ya kan? Iya, kalau hitungan ijab ya. Iya, hitungan ijab. Ijab karena kan dia anggap jam telepon saya itu 7:30 pagi tadi. Wow. Nggak sampai 5 jam. Masya Allah. Ya, luar biasa memang. Mbak, itu Mbak udah tahu RDAY dari sebulan lalu. Yes. Langsung praktekin bangun jam 00. Langsung saya tuh orangnya penurut banget. Karena menurut saya sebentar. Saya mau kupas. Bangun jam 00, ucap syukur, senyum, ya kan, mandi, sholat tahajud, sholat taubat dan teman-temannya, baca Quran 12 juz, qobliyah, sholat subuh, lanjut lagi baca Quran. Mbak dia kagak ada subuh. Iya. Kan, qobliyah, sholat subuh, lanjut baca Quran. Sampai matahari terbit, Mbak ngelakuin aktivitas apa? Jadi saya seringnya itu alhamdulillah selalu alhamdulillah, terus ikutin hajat saya yang saat itu saya pengen capai di hari itu. Misalkan contohnya saya hari itu butuh uang sekian 10 juta. Alhamdulillah 99 alhamdulillah akhirnya Allah kasih aku 10 juta sudah masuk dalam rekeningku. Alhamdulillah. Husnuzon ya. Terus kayak gitu. Husnuzon ya. Gitu, dan memang ini yang bisa dibilang yang 500 juta itu hal yang yang menurut aku tuh wow banget ya. Karena sebelum ini tuh aku udah banyak yang lain-lainnya, Mas Regi. Iya, emang dari seminggu 2 minggu tuh makanya udah banyak yang terkabul. Kalau yang ini tuh yang bisa dibilang yang paling besar kali ya daripada yang kemarin. Rekor ya? Rekor. Iya, makanya saya mau bikin testimoni. Alhamdulillahnya setiap hari tuh Mas Regi ada aja uang masuk. Wow. Dari apapun, nggak ngerti. Dari manapun. Saya. Iya, bahkan ada beberapa bukti transfer yang tiba-tiba bukti transfer GoPay tiba-tiba tring dari
dari siapa nih? Dan jumlahnya bukan ratusan ribu, jutaan Mas Regi. Dan itu Masa nggak coba? perlu dipertanyakan sih Iya, sebenarnya sih. betul. Perlunya disyukuri. Disyukuri, alhamdulillah ya. Tapi kan itu semua sebagai sebagian dari mukjizat kali ya, atau apa ya rasanya ya? Ya itu tadi. Alhamdulillah berkat karomah dan Ya, wasilah doa anak yatim. Betul. Pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, ya kan? Iya itu benar, Masya Allah, aku ngerasain banget. Luar biasa banget itu hal-hal yang aneh. Bentar Mbak. Mbak tadi bilang katanya sudah banyak yang terkabul yang kecil-kecil ya. Gitu. Bangun jam 00, ucap syukur, senyum, bla 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 bla. Baca Quran 12 juz. Iya. Itu selama mulai dari awal itu Mbak udah tembus belum 12 juz? Iya dong. Hah? Iya, jadi memang hari pertama itu saya baca Latin dan tajwid, bukan Latinnya, baca Arabnya dan tajwidnya. Tajwid makhrajnya pokoknya dibaca. Jadi itu cuma awal tuh saya cuma dapat 3 juz. Saya tuh tipe orangnya kalau saya dikasih tantangan, Pak Haji di YouTube saya belum ketemu Pak Haji dan belum private. Yeah. Pak Haji bilang harus 12 juz, harus 12 juz, paksain 12 juz, paksain, semua paksain. Saya pas dapat 3 juz, saya kok sampai jam 5, jam 6 cuma dapat 3 juz gitu kan. Penasaran saya, akhirnya saya ada waktu, saya datang ke sini, saya ngobrol-ngobrol sama Pak siapa yang di depan tuh? Haji Marco. Bukan yang di depan Ustadz. sedekah itu, yang nulis sedekah. Ustadz Torik. Iya, bilang gitu. Coba Bu pakai Latinnya aja katanya gitu kan. Latinnya saya coba. Alhamdulillah hari kedua yang saya coba itu dapat 10 juz. Wow. Ya langsung 17 juz. Hari kedua tuh? Iya, 10 juz. Terus saya fokusin tuh langsung naik sampai akhirnya alhamdulillah tembus 12. Wow. 12 juz. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pas kesini udah kayak gampang banget, udah tahu tekniknya. Jadi alhamdulillah jam 5 saya udah kelar 12 juz gitu. Jadi kalau udah selesai jam 5 udah 12 juz kan udah enak, saya udah bisa bikin bekal anak-anak kan. Sebentar Mbak. Berarti ini speednya gigi 6 nih. Apa gigi 7? 8 ya. Gigi 8. Apa speednya speed supercar nih? Bener, ya kan? bener. Betul. Coba misalkan baca Al-Fatihah, itu mulainya kayak maksudnya gimana tuh sampai speednya cepet itu? Cepet banget. Jadi aku tuh selalu bacanya dalam hati aja. Kalau diucapin lebih lambat. Lebih lambat ya? Iya, Oke. Ya memang. Kadang-kadang ada yang bilang, ih masa sih gitu. Karena kalau orang yang belum pernah coba pasti mereka jawabnya masa sih gitu ya, kan. Masa sih bener. Gitu, nggak mungkin deh, lu nggak baca deh. Cobain, nanti kalau udah tahu tekniknya, udah tahu caranya pasti dia ngasih, oh iya benar ya yang dibilang gitu. Balik lagi ke poin aku bagaimana prasangka hambaku, ucapan adalah doa. Ketika lo bilang nggak mungkin ya akan nggak mungkin selamanya sampai lo mati. Benar. Tapi kalau lo pasti bisa, cobain lagi besok nambah 1 juz. Tapi ini terbukti, guys. Ini sebenarnya ya, kalau ini masker dibuka nih, mukanya mirip-mirip banget kayak Anya Geraldine. Sumpah gue nggak bohong ya kan. Cuman sayang sementara ini identitasnya kita sembunyikan dulu. Karena tadi gini, Mas Regi jangan dong nanti aja kalau hajat terkabul udah gede. Mau nunggu nanti kagak bisa Mbak. Pokoknya sekarang. Pinter banget ya biar terkabul lagi yang jadi aku ada hajat yang 18 miliar kan. Jangan disebutin. Kata aku nanti aja kalau yang itu terkabul, aku bilang gitu. Dia udah nggak sabar. Pokoknya itu nanti jadi testimoni part 2 ya. Nggak mau tahu itu part 2 tanpa masker ya. Jadi sekarang kita sembunyikan dulu identitasnya, atau mungkin itu nanti part 1 biar penonton tertipu ya. Oke, luar biasa sekali nih Mbak Sukiem ya kan. Ini sangat dahsyat. Ini benar-benar sebentar. Bangun jam 00, ucap syukur, senyum, mandi bla 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 bla. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Itu juga ekstrim, iya. Itu juga? Iya, aku tuh setiap hari sedekah ekstrim. Hah? Iya, boleh ditanya sama Pak Haji. Jadi setiap hari itu aku ngosongin rekening. Iya, betul. Jadi aku tuh kalau ada yang minta duit, kalau pagi-pagi pasti dijamin tidak ada. Karena aku pasti sebelum subuh udah transfer ke Bu Ai. Udah kirim bukti transfer ke Bu Ai. Gitu. Jadi setiap hari itu aku memang sedekah ekstrim. Jadi setiap hari aku ada pendapatan berapa, terus aku udah bayar-bayar yang lain, ada sisanya berapapun. Buang. Itu transfer ke Bu Ai konfirmasi apa udah loss? Maksudnya? Maksudnya kan bukti transfer dikirim nih. Iya. Dikonfirmasi apa udah loss aja? Pokoknya gue intinya udah gue transfer selesai udah gitu. Tulis hajat.
Ya nggak, maksudnya Mbak kan udah transfer nih, Iya, tulis nama, tulis hajat. Ibaratnya kan banyak nih penonton yang, Mas saya udah transfer kok. Nggak dibaca. Nggak dibalas, nggak dibaca, los aja. Aku alhamdulillahnya Bu Ai itu baik banget sama aku ya. Selalu dibalas amin gitu. Walaupun cuma pakai stiker gitu, tapi selalu dibalas. Oh, Gitu, minimal amin. alhamdulillah. Amin gitu. Tapi kan alhamdulillah dibalas ya. Ya mungkin karena transfernya terlalu banyak kali ya. Amin, Mungkin alhamdulillah. ya, gitu. Dahsyat sekali, guys. RDAY itu Aduh. mengajarkan kita untuk tidak kikir, untuk tidak pelit. Nggak nih Mbak mukanya ke sono kok. Maksudnya apa gimana nih? Mbak ngomong ke sini maksudnya ke sono, apa ngomong ke sono maksudnya ke sini nih? Bentar dulu nih, ini harus diklarifikasi nih. Kalau mukanya ke sono tujuannya ke sini sih, ya. Gimana ya? Gimana ya? Oke, Mbak Sukiem, coba tolong kasih paham nih buat para penonton nih biar langsung pada masuk UGD ya kan secepatnya. Gimana nih caranya nih yang masih pengen ke RDAY masih mikir, pengen praktekin ilmu RDAY masih mikir, sedangkan Mbak nih nggak pakai mikir kayaknya orangnya nih. Apa nggak punya otak apa gimana Mbak? Kayaknya udah nggak masuk akal kalau Pak Haji bilang udah sertifikat gila katanya. Gitu kan. Predikatnya gila ya. Udah gila. Kayaknya gitu. harus dibikin pin gitu nih. Tamu gila, nggak mikir, nggak punya otak gitu. Maksudnya kayak ya udah lost gitu. Bener, karena gimana coba pikir aja ya. Kita nyari duit susah payah. Terus tiap hari tuh kita keluarkan gitu kan. Kalau dipikirkan gitu lu gila gitu loh. Betul. Ya kan, bener kan? Lu sedekah gitu lu nggak mikirin diri lu, enggak, karena aku yakin banget ada Allah nggak bikin aku susah, bisa makan tiap hari, bisa pergi enak naik mobil kemana-mana dingin, nggak naik angkot apa segala itu udah rasa syukur aku gitu kan. Mbak ini yang nonton masih aman kan, masih nyimak nggak? Apa udah pada tepar nih? Masya Allah. Bentar, lihat dulu. Oh masih aman, alhamdulillah. Nyimak ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dulu lah, minimal senggol dong. Oke. Kasih paham Mbak. Jadi nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Loss. Nggak usah mikir loss, nggak usah baper. Kalau nggak dibales, ya nggak dibales. Saya kirim bukti transfer ke Bu Ai tidak dibales, nggak usah. Saya WhatsApp Pak Haji nggak dibales, udah. Pokoknya apapun yang Pak Haji bilang di yang pencerahan itu semuanya betul. Laksanain dulu nanti bakalan tercapai baru mereka percaya, Mas. Nah, makanya Pak Haji selalu bilang, si bos mending praktekin dulu deh. Iya, Ya, betul, rasain dulu sensasi-sensasi terkabul tipis-tipis dulu nih. Betul. Mantesin dulu, kalau udah mantes lu mau minta gede juga easy peasy, Bos. Betul. 500 juta, Bos. Nggak nyampe 24 jam, Bos. 5 jam doang cair, Bos. Ucapannya ada yang minjemin sih. Coba saat itu Allah datangkan uang tanpa. Itulah yang akan terjadi. Iya mungkin ya. Amin. Aku udah berdoa lagi itu begitu. Tapi nggak apa-apa. Allah kabulin bagaimana ucapan kita, bagaimana doa kita ya kan. Nggak mungkin meleset gitu. Iya betul, dijamin. Oke, next. Kayaknya doanya harus direvisi, Mbak. Yes. Ajarin aku ya. Ajari aku. Ya udah. Mbak, terima kasih banyak nih. Sebenarnya tadi nyata cuma 10 menit, 15 menit, bablas dia kan. 15. Bisa banget. Ya udah, luar biasa. Yang pasti saya yakin video ini akan memotivasi para penonton minimal. Oke, gua akan praktekin dulu sebelum ke RDAY. Ya. Gua akan buktiin dulu apakah ini ilmu kaleng-kaleng apa bukan kaleng-kaleng. Yes, betul. Ya. Betul. Dan kebanyakan alhamdulillah Mbak, akhir-akhir ini ternyata tamu yang tadinya merasa saya harus ke RDAY dulu baru praktekin. Dan ketika Pak Haji bilang silakan bos semua praktekin. Buat yang nonton YouTube dimanapun berada silakan praktekin, nggak usah malu-malu. Saya sudah mengizinkan. Ini kan ilmunya Allah. Betul. Gitu. Kecuali ada sesuatu yang emang harus mahar, harus didapat dari sini, enggak. Gitu. Jadi ini ilmunya Allah. Pak Haji juga no mahar-mahar, no bayar-bayar, silakan. Dan dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, yang tahu RDAY, yang nonton live streamingnya, diem-diem dia praktekin dan ternyata banyak yang terkabul. Betul, Mbak. betul banget. Luar biasa. Betul, yang kecil-kecil aja itu ajaib-ajaib kok. Aku dari minggu pertama tuh hal-hal yang nggak mungkin tuh jadi nyata, betul-betul. Kesini-sini memang Masya Allah. Makanya aku penasaran banget, Pak Haji bilang kan rutinin Mbak.
Saya yakin dalam waktu 99 hari dari awal kamu praktekin, kamu akan jadi lebih besar lagi. Nggak usah takut kamu nggak punya suami, nggak usah takut kamu nggak punya pelindung. Kamu sebagai pelindung dari anak-anak kamu. Saya yakin kamu akan lebih hebat, jauh dari hebat dari yang kemarin-kemarin. Wow. Jadi aku masih penasaran banget di hari 99 itu aku udah jadi siapa ya? Anya Geraldine kamu bilang. The next Anya Geraldine ya guys ya. Ya tergantung, kalau pengen jadi Anya beneran tinggal ijab-ijab aja. Jadi Anya ada kembarannya gitu, ada KW-nya gitu ya kan. Minimal versi RDAY. Wow, luar biasa. Jadi yakin aja Mbak ya, karena Mbak sudah berada di tempat yang tepat ya kan. Dan sudah ibaratnya gini, nggak pernah ada yang meleset. Nah, buat teman-teman yang nonton, yakin deh gitu. Semua yang Pak Haji bilang, yang Pak Haji instruksikan, yang Pak Haji katakan, itu praktekin. Nggak usah dinego, nggak usah dikomen, nggak usah dipikirin. Betul. Nggak ada uang, ngutang, udah nggak usah pusing-pusing gitu. Semua paksain. Paksain, Karena bos. semua untuk kebaikan kita. Ini Anya Geraldine KW aja 12 jus. Easy. Betul. Masa ente 3 jus ngeluh ya enggak? Aduh, Mas Regi tahu aja. Udah pasti begitu. Ya udah luar biasa tuh. Terima kasih banyak nih Mbak Sukiem. Mbak Sukiem. Aduh, nggak boleh salah nyebut nih guys. Karena kalau salah nyebut kebongkar ya, repot ya kan. Ya udah, thank you banget sudah nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa di like, comment, di subscribe buat teman-teman semua, bapak, ibu, om, tante, ayah, bunda, kakak-kakak, dan juga abang-abang yang pengen datang ke RDAY, alamatnya ada di deskripsi di bawah sini ya kan. Buat yang pengen sedekah, nomor rekeningnya Pak Haji juga ada di deskripsi. Silakan konfirmasi aja ke admin sedekah. Walaupun nggak dibalas nggak masalah, karena setiap hari yang sedekah ratusan juta miliar orang ya kan. Jadi nggak usah ribet, nggak usah pusing. Mas kok nggak dibalas? Intinya udah ke nomor rekening yang tepat, udah WA ke nomor admin yang tepat, aman. Jangan sampai ada modus-modus, karena RDAY itu tidak pernah ngejapri satu persatu. Bos bagaimana? Hayat udah terkabul. Nah, jangan sampai kena oknum penipu-penipu, karena semakin kesini luar biasa ini. Mainan saya kok banyak banget ya. Saya suka sekali nih tantangan-tantangan yang sifatnya menggemaskan. Tidak boleh jengkel guys. Ya udah. Pokoknya semuanya ada di kolom deskripsi ya. Follow juga semua akun sosmed officialnya RDAY. Jangan yang tipu-tipu itu diblokir aja ya. Oke. Sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, di subscribe ya. Pokoknya aku yakin, minta sama Allah, Allah berikan aku rezeki, kemudahan, kelancaran untuk datang ke RDAY. Biar Allah yang ngasih cara, kasih kemudahan dengan cara apapun, ya kan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.